Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, keep spirit. Salam jumpa. Bertemu kembali dengan Ibu Robi di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya salam jumpa ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian sedang sangat berbahagia sekali ya. Apalagi setelah kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang tercinta, yaitu yang ke-77 ya. Pasti sangat seru banget. Oke, keinginan kalian telah terwujud ya, yaitu masuk ke sekolah yang kalian idamkan di Semendalu tentunya. Selamat ya, berjanjilah kalian bahwa kalian akan mencetak prestasi yang setinggi-tingginya di sekolah baru kalian ini. Kemudian kalian pun akan membuat sekolah kalian harum di antara sekolah yang lainnya. Ingatlah, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Artinya tujuan besar kalian dimulai dari persiapan kalian saat ini. Sekecil apapun persiapan itu akan berarti sangat besar dan penting di kemudian hari. Oke, pada materi pelajaran Bahasa Indonesia pada kali ini kita akan mengidentifikasi laporan hasil observasi ya teman-teman. Jadi, tahukah kalian apakah laporan hasil observasi itu sendiri? Ya, kalian sudah pernah mempelajari teks tersebut ketika kalian duduk di bangku SMP ya, di kelas 7 ya, mungkin atau kelas 8. Jadi materi ini bukanlah hal baru buat kalian. Sehingga laporan merupakan penyampaian suatu hasil kegiatan baik secara perseorangan maupun kelompok yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Adapun observasi merupakan pengamatan atau peninjauan secara cermat. Dengan demikian, laporan observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi bahkan atau rekayasa. Hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sesuatu yang sudah terjadi. Oleh karena itu, bekal kalian untuk mempelajari materi ini adalah menggunakan panca indera kalian sebaik-baiknya agar dapat membuat laporan hasil pengamatan kalian sedetail mungkin ya teman-teman. Oke, dalam mempelajari laporan hasil observasi kali ini, harapan ibu kalian tuh mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi itu dengan kritis, cermat, semangat, agar kalian tuh dapat melatih kemampuan panca indera kalian tuh terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Oke ya. Jadi seperti yang disampaikan pada awal pendahuluan tadi, bahwa laporan hasil observasi itu merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi tiga kategori yang umum, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya merupakan atau meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Kemudian untuk kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, serta pendidikan. Jadi bagaimana? Sudah ada bayangan untuk pelajaran atau materi pada hari ini? Oke, baiklah. Untuk laporan hasil observasi ini merupakan hasil pengamatan yang dialami penulis ya. Jadi penulis dalam hal ini yaitu seorang guru, maka ia pun melaporkan kegiatannya berhubungan dengan profesinya. Jadi kalian kira-kira dapat gak menemukan ciri khas dari teks tersebut atau nantinya setelah dibagikan ya. Ya, untuk penjelasannya dari ciri-ciri laporan hasil observasi sendiri, mungkin secara sekilas laporan hasil observasi tersebut udah kalian rasakan sebelumnya, itu adanya kemiripan dengan teks deskripsi. Ya, jadi seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, jika dicermati sekali lagi terdapat perbedaan ya. Jadi kalian masih ingat kan tujuan daripada teks deskripsi itu? Iya, benar. Jadi tujuan teks deskripsi sendiri adalah mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian tujuan dari laporan hasil observasi itu sendiri berdasarkan hasil baca kalian terhadap teks nantinya tersebut adalah memberikan informasi secara objektif dan faktual yang ada di lapangan sesuai dengan hasil pengamatan yang didapatkan oleh penulis.
Tujuan lainnya yaitu memberikan informasi terbaru mengatasi suatu persoalan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif untuk melakukan pengawasan atau perbaikan dan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ya, jadi sudah mulai menemukan di mana itu ciri-ciri laporan observasi. Oke, yang pertama untuk laporan hasil observasi itu terdapat atau mengandung fakta ya teman-teman. Kemudian selanjutnya bersifat objektif, Jadi hal ini terbukti tidak adanya keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan. Jadi tidak ada yang ditutupin untuk kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya yaitu ditulis lengkap dan menyeluruh, di mana laporan hasil observasi itu ditulis secara rinci dan detail sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya bersifat kekinian atau terbaru, di mana berita, kegiatan atau pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Selanjutnya yaitu menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Ya, terima kasih kalian sudah dapat menemukan ciri-ciri daripada laporan hasil observasi berdasarkan bacaan yang disajikan. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi laporan hasil observasi ya. Di mana dalam posisinya dalam suatu laporan hasil observasi terdapat dua jenis ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan pengamatan tentang suatu objek ataupun fenomena berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta yang ada di dalamnya. Yang kedua, laporan observasi tentang suatu kegiatan itu atau perjalanan atau penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan sejenisnya itu berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulisnya. Ya, jadi berdasarkan keterangan tersebut dapat kalian simpulkan bahwasanya fungsi dari laporan hasil observasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan observasi tentang suatu objek ataupun fenomena yang berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu laporan hasil observasi atau laporan observasi tentang suatu kegiatan perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan sejenisnya berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penulisnya. Baiklah, sepertinya pembelajaran kita sampai sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak kalian telah kembali menemukan yaitu adanya ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi dan juga telah menemukan fungsi laporan hasil observasi ya. Kemudian dengan kedua bekal ini kalian akan dapat memahami ciri-ciri dan fungsi laporan hasil observasi kalian dan dapat mengidentifikasi isi laporan hasil observasi. Jadi demikianlah kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga kalian dapat mengikuti tahap demi tahap dalam kegiatan pembelajaran hari ini dan yang berikutnya, dan kalian juga dapat menyelesaikan tugas dan latihan yang akan Ibu berikan nantinya. Jadi tetap semangat, selalu sehat dan keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.